Selamat siang Pak Dhani. Ya, selamat siang Pak. Pak Dhani, barusan apa betul Pak Dhani melaporkan PPK Kecamatan Banyuresmi terkait pleno Cibatu ya? Ya, Cibatu. Kecamatan Cibatu terkait dugaan adanya pleno ulang yang dibungkus oleh pencermatan. Apa betul Pak Dhani? Ya, betul. Saya telah melaporkan PPK Kecamatan Cibatu yang diduga telah melanggar peraturan PKPU. Nah, pada saat yang saya laporkan itu, pada saat itu tanggal 20 Februari terjadi rekap pleno Kecamatan Cibatu. Dan itu dihadiri oleh PPK, Panwas, saksi dari partai politik hadir. Itu dimulai dari jam 8 sampai selesai. Nah, setelah itu hasil pleno ini ditandatangani sebelum ditandatangani ini hasil pleno ini sama Panwas, sama PPK dan Panwas ini dipertanyakan dulu kepada saksi apakah ada keberatan atau tidak. Semua pada saat itu menjawab tidak ada keberatan. Artinya pleno itu dianggap sah ya Pak? Sah. Dan akhirnya semua PPK menandatangani. Panwas, ketua Panwas pun juga menandatangani. Saksi dari beberapa partai politik menandatangani. Nah, setelah itu tanggal 23 jam 17.30 kebetulan ada WA ke saya dari TKD Desa Kertajaya. Dia mengirimkan undangan untuk pencermatan rekap D kecamatan yang dilakukan pada tanggal 24 Februari jam 8 sampai selesai dalam undangan. Nah, pada saat itu saya datang tanggal 24 ini ke kecamatan. Begitu datang ke kecamatan, saya tidak diterima dan malah saya dihadang oleh aparat. Alasan tidak diterima apa? Nah, karena saya tidak membawa mandat. Gitu. Nah, kan sebelumnya Bapak sudah menjadi saksi. Nah, itu mandatnya sudah ada di dalam. Pada saat pleno pertama saya sudah masukkan mandat. Dan saya diterima. Oh gitu. Tapi di dalam pencermatan ini saya ditanyakan lagi mandat. Mandatnya sudah masuk. Nah, yang tertera di sana itu ternyata tidak ada. Nah, dan yang menghadang saya ini bukan dari pihak Panwas, tapi dari pihak kepolisian. Begitu. Ada apa ini? Ya. Itulah yang saya ini karena ternyata begitu ada saksi satu lagi dari pihak kita dan itu pun juga awalnya dihadang. Tapi dia bersikeras ngotot karena dia itu sebagai ketua PAC PD Perjuangan Kabupaten Garut, Kecamatan Cibatu, dia akhirnya bisa masuk lah. Nah, begitu dia masuk, ternyata di dalam undangan itu, di dalam undangan hasil pencermatan. Nah, ternyata di dalam bukan pencermatan, tetapi malah pleno ulang. Ya. Nah, setelah pleno ulang itu akhirnya dari pihak saksi dari PD ini dia walk out keluar karena tidak sesuai dengan undangan. Di dalam undangan pencermatan, tetapi di dalam malah pleno ulang. Nah, sekarang kan sudah dilaporkan nih Pak. Tanggapan atau penerimaan dari Bawaslu Kabupaten Garut terkait pelaporan yang Bapak sampaikan selaku saksi dari partai ya, dari salah satu partai peserta pemilu. Apa tanggapan dari Bawaslu? Nah, dari tanggapan Bawaslu nanti perkembangannya disampaikan lewat WA. Itu tanda terimanya ada Pak ya? Ada, ini surat tanda terimanya. Nah, ini tanda bukti penyampaian laporannya. Nah, ini nih. Sah. Ya, tambahan satu lagi Pak, ketika Pak Dhani itu kan salah satu saksi di waktu di pleno yang pertama yang telah dilaksanakan. Nah, untuk saksi yang namanya pencermatan itu kan tahu waktu Pak Dhani di sana itu dengan teman-teman saksi dari partai politik yang lain. Nah, itu yang ditemukan ketika itu saksi berbeda atau bagaimana? Kalau waktu yang saya tahu justru pada karena saya waktu pas pencermatan ini tidak boleh masuk, tetapi yang saya lihat orang-orang yang hadir di dalam, yang masuk ke dalam ruangan itu untuk jadi saksi pencermatan ini tidak seperti saksi yang di dalam pleno.
Sedangkan yang ditandatangan yang waktu di pleno itu kan hafal gitu ya. ya. Tahu, Karena betul. tadi juga sebagai peserta. Dan kan, saya pun juga sempat menghubungi kepada saksi dari partai P3. Ya. Kebetulan dia pun juga waktu pleno dia jadi saksi. Ya. Bareng dengan saya telepon, dia tidak hadir. Ya. Dan saksinya diganti oleh yang lain. Ya, intinya kan gini, pelaporan Pak Dhani sekarang sudah diterima oleh Bawaslu dan nanti akan disampaikan perkembangannya. Ya, nah, harapan Pak Dhani dengan adanya pelaporan ini apa, Pak? Ya, harapan saya ini, saya pengen kejelasannya apakah itu apakah diperbolehkan ada rapat pleno. Apakah tidak masuk kategori pelanggaran maksudnya? Nah, apakah itu tidak masuk pelanggaran? Kan itu harusnya kalau misalkan ada tindak yang kurang bagus atau pelanggaran, harusnya kan ini di saat pleno pertama. Ya. Kenapa pada saat pleno pertama tidak ada keberatan? Tidak ada keberatan, semua pun juga. Dan semua menerima, menandatangani. Dan keadaan kondusif. Kondusif, tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada kerusuhan. Semua kondusif. Oke, terima kasih Pak Dhani. Selamat siang Pak Ketua. Siang juga. Pak, kita mau konfirmasi nih Pak. Terkait adanya informasi bahwa salah satu masyarakat Cibatu saat ini melaporkan adanya peristiwa yang tidak seharusnya terjadi, yaitu pleno ya. Nah, ini terindikasi ada pleno 2 kali. Yang keduanya dibungkus dengan dalih pencermatan. Menurut Pak Ketua ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih teman-teman media Fest. Terkait Cibatu, kemarin pun awalnya mendapat informasi awalnya, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan adalah mengundang teman-teman Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa atau Kelurahan. Ya. Untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui proses pada saat berlangsungnya pleno, kan itu ya. Nah, itu kita tanyakan kepada mereka bagaimana proses-prosesnya, karena kita pun awalnya hanya mendapatkan informasi dari luar, sehingga kami harus memastikan sebagai pihak pengawas yang tugasnya mengawasi itu bagaimana sih prosesnya, itu aja dulu. Nah, ini kan awalnya pleno itu sudah selesai Pak ya, dilaksanakan dan semua saksi itu menandatangani itu bukti bahwa hasil dari penghitungan rekapitulasi penghitungan suara itu sudah selesai dilaksanakan. Dan hasilnya sudah ada. Nah, menurut Pak Ketua, apakah itu sah? Setelah disepakati oleh semua saksi, bahkan penyelenggaranya semua menandatangani, berikut hasilnya. Namun, beberapa waktu setelah pelaksanaan pleno tersebut, ada undangan dari PPK yang isinya perihal pencermatan. Namun menurut saksi, di dalamnya itu ada pleno ulang. Apakah hasil pencermatan ini jumlah yang ada di situ sah, Pak? Ya, terkait itu yang pertama kami sampaikan, kita kan pengawas itu hanya sebagai tamu undangan. Ya. Karena yang punya kewenangan menyelenggarakan rekapitulasi adalah teman-teman PPK kalau di kecamatan. Ya. Kemudian yang menjadi perdebatan hari ini memang apakah pleno itu beda nggak pleno dengan pencermatan, kan itu yang menjadi pokok bahasan kita ya. Betul. Nah, sebetulnya yang saya tahu, hanya sebatas tahu, itu adalah pleno itu tertanggal mulai tanggal 20 sampai 26. Ya. Lalu bagaimana proses dianggap pleno beres, yaitu kalau sudah masuk kepada yang namanya sirekap. Ya. Kalau saya patokannya itu. Nah, untuk persoalan yang tadi ditanyakan apakah itu pleno 2 kali, pleno berapa kali, 3 kali, atau ada pemahaman yang berbeda antara yang namanya rekap dengan pencermatan, itu mestinya kewenangannya bukan kewenangan di kami, tapi kewenangannya adalah di teman-teman PPK. Apakah misalnya pleno yang kemarin itu dianggap selesai, atau kalau lihat deadline memang masih ada tanggal 26,
atau memang itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, itu yang harus yang harus dipastikan kepada teman-teman yang menyelenggarakannya. Dan kemarin pun saya sendiri dapat konfirmasi sama, pemahaman kita sama, bahwa yang mempertanyakan itu, yang sekarang melapor, kalau nggak salah yang sekarang melapor itu menanyakan antara pleno, rekap, pleno atau pencermatan, dua hal yang berbeda. Nah, makanya saya suruh direkomendasikan ya udah laporkan saja. Kenapa dilaporkan? Biar kita clear. Dan kalau memang pemahaman yang berbeda, bisa saja dalam prosesnya nantinya kami akan memanggil saksi ahli. Nanti kita pastikan pada saksi ahli. Menurut saksi ahli misalnya, apakah rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan itu samakah dengan dengan pencermatan, atau satu bagian yang tidak terpisahkan. Oke. Pak, ini kan di banyak PPK, bahkan mungkin seluruh Kabupaten Garut ini ya, waktu penghitungan pleno penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di kecamatan, ini cenderung tidak menggunakan sirekap karena waktu yang serentak tersebut, sirekapnya ini banyak yang belum bisa menginput data-data yang sudah diupload oleh PPS. Nah, terpaksa para PPK ini menjalankan rekapitulasi penghitungan itu menggunakan sistem manual. Karena sirekapnya nggak jalan waktu itu. Nah, ketika sistem sedang bermasalah begini, nah, logika yang masuk akal sebetulnya yang berjalan itu atau sirekap yang sedang mandek itu yang mau digunakan oleh PPK. Karena faktanya PPK menggunakan rekapitulasi itu melalui mekanisme penghitungan manual, Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kalau rekapitulasi kan baik itu di tingkatan bawah ya, di waktu pas hari H tanggal 14 itu kan penghitungan secara manual dulu ya. Iya. Secara manual, misalkan di model Ceplan itu yang pagar-pagar itu, kemudian sistem scan dan kemudian masuk serekapan gitu kira-kira. Artinya menurut saya mekanisme tahapan-tahapan itu berakhir tetap di sirekap. Terlepas mau kapan sirekapnya, mau diuploadnya sirekapnya kapan, yang jelas ada deadline waktu bahwa mulai tanggal 20 sampai tanggal 26 adalah tahapan dari rapat pleno di tingkat kecamatan. Nah, siapa yang berwenangnya? Bukan kami yang berwenangnya dalam hal itu, karena Bawaslu itu tidak masuk ke hal teknis, proses dari tahapan rapat rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan. Oh, jadi intinya laporan hari ini ya diterima ya Pak ya? Pasti diterima. Dan ini mungkin ditindaklanjuti nantinya. Pasti, karena untuk laporan ini kan baru masuk ya laporannya. Nanti kita pastikan syarat formil dan materialnya udah lengkap. Kalau syarat formil dan materialnya lengkap, ini pasti kami proses. Oke. Kalaupun ada kekurangan syarat tersebut pasti disampaikan. Pasti disampaikan hari ini, misalkan ada kekurangan syarat material misalnya ya, pasti hari ini pun disampaikan ini kekurangannya ini harus dilengkapi dalam waktu maksimal 2 hari misalnya. Pasti disampaikan oleh teman-teman. Pesan terhadap rekan-rekan Panwas yang ada di kecamatan Pak, berikut sosialisasi terkait kewajiban apakah dia harus ikut menandatangani atau tidaknya itu, kan banyak ini yang belum paham juga nih di bawah ini. Silakan, Pak. Untuk teman-teman Panwaslu kecamatan, kita tetap tegak lurus dalam aturan dan pertahankan hasil rekap ya, karena teman-teman PKD itu melakukan perekapan dan itu yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjaga suara demokrasi atau suara rakyat yang telah diberikan. Lalu selanjutnya kalau ada hal yang harus ditandatangani, karena Panwaslu itu tidak punya kewenangan, tidak boleh menandatangani. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap.